Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Nurul di Matematika Bisa. Kali ini kita akan belajar tentang garis dan kedudukannya. Seperti biasa, sebelum belajar silahkan kalian berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini menambah kefahaman dan membawa keberkahan. Oke teman-teman, pembahasan kita awali dari pengertian garis. Kalian lihat ada titik-titik yang berjarak sama. Apabila jaraknya kita rapatkan akan menjadi apa? Iya, akan menjadi sebuah garis. Jadi apa itu garis? Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Jadi garis bisa dikatakan terbentuk dari kumpulan titik-titik. Garis dan jenisnya ada 3 macam. Yang pertama adalah garis lurus, yaitu garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya, ditandai dengan tanda panah di sebelah kiri dan sebelah kanan yang menandakan bahwa garis itu bisa diperpanjang sampai tak hingga. Yang kedua, sinar garis adalah garis yang diawali dari suatu titik, sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah tak terhingga. Jadi satu ujung berupa titik, ujung yang lain berupa anak panah. Demikian juga sebaliknya. Bisa yang sebelah kanan titik, yang sebelah kiri panah, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ruas garis atau nama lainnya segmen garis. Adalah garis yang dibatasi oleh kedua titik di semua ujungnya, di kedua ujungnya. Kiri dan ujung kanan semuanya berupa titik. Itu adalah ruas garis atau segmen garis. Berdasarkan kedudukannya, garis dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah garis mendatar atau disebut juga garis horizontal, dan yang kedua garis tegak disebut juga garis vertikal atau garis yang berdiri. Bagaimanakah hubungan antar garis? Hubungan antar baris bisa berupa garis sejajar. 2 garis dikatakan sejajar apabila kedua garis terletak pada satu bidang dan tidak akan pernah berpotongan walaupun diperpanjang sampai tak hingga. Misalnya ada 2 garis, garis M dan garis N. 2 garis ini karena sejajar berarti walaupun diperpanjang ke atas tidak akan pernah bertemu. Demikian juga ketika diperpanjang ke bawah juga tidak akan pernah bertemu atau berpotongan. Dituliskan sebagai M garis miring 2N, dibaca M sejajar N. Lambang dari sejajar itu garis miring 2 ya. Ini bacanya M sejajar N. Garis berpotongan. 2 garis dikatakan berpotongan apabila garis tersebut terletak pada suatu bidang datar dan berpotongan di salah satu titik. Misalnya ini ada garis P, kemudian ada garis Q. Nah, dia berpotongan di titik O. Nah, O ini adalah titik potongnya. Lalu jika kedua garis berpotongan dan perpotongannya membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku, maka kedua garis tersebut dinamakan berpotongan tegak lurus. Misalnya ini P, kemudian ini Q, membentuk sudut 90 derajat, maka bisa dituliskan P tegak lurus Q. Nah, ini adalah lambang dari garis tegak lurus. Garis berimpit. 2 buah garis dikatakan berimpit jika kedua garis tersebut saling menempel dan searah sehingga memiliki tak hingga titik persekutuan. Oleh karena itu, 2 garis yang berimpit terlihat seperti hanya satu garis. Contohnya, misalnya ini garis yang panjang, ini garis P. Nah, yang pendek ini garis Q. Karena kedua garis itu berimpit, maka sepertinya hanya garis P saja kan? Mereka menempel, jadi seperti hanya satu garis. Kita bisa melihat contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari tentang kedudukan garis. Yang pertama adalah garis sejajar. Bisa kita lihat pada rel kereta api, di mana 2 garis yang atas dan bawahnya tidak akan pernah bertemu, meskipun panjang diperpanjang sampai panjang sekali relnya ya. Kemudian yang kedua pada kincir angin adalah contoh dari kedudukan garis yang berpotongan, di mana 2 kincir itu membentuk berpotongan di satu titik. Nah, itu adalah contoh garis berpotongan. Kemudian contoh ketiga pada jam dinding. Jam dinding yang menunjukkan pukul 12.00, maka jarum panjang akan berhimpit dengan jarum pendek. Nah, ini adalah contoh kedudukan garis yang berimpit. Teman-teman, sekian video pembelajaran dari Bu Nurul, semoga bermanfaat.
Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.